wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam serangkaian acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif kegiatan CGP angkatan 11 Ibu Sartini SPD. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abdul Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada siang hari ini antara lain 1 pembukaan, 2 sambutan kepala sekolah, 3 acara inti, 4 tanya jawab dan diskusi, 5 pesan-pesan dan 6 penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pemaparan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif pada siang hari ini kita buka bersama dengan lafal basmalah. Semoga dengan lafal basmalah tadi acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Meningkat pada acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepada beliau Ibu Musona SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala SD Negeri Kalibenda yang kami hormati, Dewan Guru yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara aksi nyata CGP Ibu Sartini SPD angkatan ke-11. Kedua kalinya sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arsyadana minadh dhulumati ilan nur biwasilati dinil Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertemuan yang selanjutnya ini aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP Ibu Sartini CGP SPD CGP angkatan ke-11 Kabupaten Banyumas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita nanti ikuti paparan dari beliau yang akan memaparkan modul 1.4. Mudah-mudahan nanti dalam pemaparan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kita akan gamblang dan kita akan jelas adanya pemaparan dari budaya positif. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengikuti diskusinya, apa yang bisa didiskusikan nanti bisa terpecahkan atau ada solusi yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam kami menyampaikan banyak kesalahan dan mohon maaf. Akhirul qali wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat pada acara yang ketiga yaitu acara inti yang nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi kepada Ibu Sartini SPD CGP angkatan 11 Kabupaten Banyumas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kalibenda, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SD Negeri Kalibenda yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keselamatan, kebahagiaan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, kita dapat hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini, yang telah berkenan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya, di mana kegiatan ini, aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif ini merupakan tugas dari program guru penggerak Bapak Ibu, yaitu program calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Saya saat ini SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pada aksi nyata budaya positif ini ada 6 konsep budaya positif yang akan kita bahas. Sebelumnya Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui di sini. Insya Allah tujuannya adalah kita sharing, berbagi, kita diskusi tentang pembiasaan positif atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari ke-6 konsep budaya positif ini barangkali ada yang sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Apa nih Bapak Ibu yang sudah kita kenal selama ini? Mungkin istilah apa di sini? Disiplin, barangkali disiplin sudah biasa nih Bapak Ibu. Kemudian apa lagi di sini? Apa yang sudah biasa kita kenal, yang sudah biasa kita lakukan? Istilah apa di sini yang sudah biasa, yang tidak asing lagi bagi kita? Ada motivasi nih Bapak Ibu, motivasi, apalagi penghargaan, hukuman, Nah, ada beberapa mungkin ini yang istilah baru. Seperti apa Sudah pernah dengar restitusi Bapak Ibu? Belum, sama Bapak Ibu. Saya sebelum mengikuti program guru penggerak ini, saya juga sama sekali tidak mengenal atau belum paham, belum tahu apa itu restitusi, kemudian manfaatnya apa, tujuannya apa, kegiatannya seperti apa. Nah, saya baru mendapatkan di program guru penggerak ini, dan ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu manfaatnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan pada hari ini Bapak Ibu guru semuanya juga nantinya akan menerima manfaat yang sama yang seperti yang saya rasakan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke budaya positif Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu ini untuk mengulas kembali tentang filosofi pendidikan di Haja Dewantara. Kalau di di PMM Bapak Ibu yang sudah membuka PMM di topik 1 itu juga ada filosofi pendidikan di Haja Dewantara. Di antaranya yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita itu sebenarnya hanya menuntun murid, ya. Jadi yang kita tahu bahwa tidak hanya tugas kita sebagai guru kan tidak hanya mentransfer ilmu, ya Bapak Ibu, tetapi juga untuk apa? Menuntun kodrat mereka. Nah, kemudian juga untuk apa? Membentuk karakter budi pekerti anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar mentransfer ilmu. Kodrat anak itu ada dua macam Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ada dua macam, yaitu kodrat apa nih Bapak Ibu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita harus menyesuaikan kondisi geografis kita, alam kita untuk menuntun pembelajaran pada anak-anak kita. Kita di sini Kalibenda misalnya nih Bapak Ibu, di mana letak Kalibenda itu di dataran rendah, tapi jauh dari pantai misalnya. Kalau kita misalnya mau mengajak anak-anak untuk misalnya praktek membuat garam misalnya, atau bagaimana cara mengawetkan ikan asin, pas apa tidak Bapak Ibu? Kurang, ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Kita harus menyesuaikan dengan alam. Kemudian kodrat zaman. Nah, pada zaman sekarang ya, nah kita tidak bisa membandingkan. Kadang kita seperti ini ya, zaman galutan gitu ya, zaman galutan orang HP begitu ya. Sekarang anak-anak yang akrab itu adalah dengan gadget atau HP. Ya, bagaimana caranya kita menyesuaikan diri sebagai guru dengan kodrat zamannya anak-anak. Tidak bisa membandingkan, tidak bisa mempraktekkan antara kita pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah menghamba pada murid. Menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid Bapak Ibu, yaitu sesuai dengan bakatnya, apanya lagi nih? Minat, kemudian kebutuhan serta kemampuan murid. Yang ketiga, ini guru diibaratkan sebagai seorang petani Bapak Ibu. Kita itu diibaratkan seorang petani, di mana murid-murid kita itu bisa diibaratkan sebagai benih tanaman, ya. Benih tanaman, sekolah berarti sebagai apanya? Kalau misalnya tanaman padi, ada benih padi, berarti sekolah itu sebagai sawahnya, ya. Kita hanya sebagai petaninya. Bagaimana cara kita menuntun tumbuh kembangnya tanaman padi agar bisa tumbuh secara optimal? Jadi kita tidak bisa menginginkan misalnya benih jagung kok menginginkan tumbuh menjadi padi, tidak bisa. Tumbuh menjadi kedelai, tidak bisa, karena kita itu hanya menuntun. Nah, ada lagi yang seperti ini Bapak Ibu. Benih tanaman itu berbeda-beda, ya. Benih tanaman walaupun misalnya sama-sama benih jagung, ada yang memang iya betul hibrida. Kemudian kadang kondisinya kan ada yang bagus begitu, ya. Ada yang memang kurang bagus. Nah, tugas kita inilah, ya. Tugas kita lah sebagai guru, bagaimana caranya, ya. Kalau seorang petani kan misalnya menanam padi, ya bagaimana caranya? Bagaimana caranya tanaman padi itu tumbuh dengan optimal? Ya dengan cara memupuk, menyiram, kemudian menghilangkan kerang, hama tanaman yang mengganggu begitu. Begitu juga dengan kita, anak-anak kita itu dengan berbagai jenis benih tadi. Bagaimana caranya kita membuat yang sebagai lahan ini sekolah itu bagaimana supaya tempat ini menjadi nyaman untuk tumbuh kembangnya murid-murid kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian ya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah nanti akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah yang nantinya, yang akhirnya karakter-karakter
dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah akan membentuk suatu budaya positif. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita diskusikan ya. Seperti yang kita tahu di Kalibenda juga sudah banyak budaya positif, kebiasaan positif yang sudah biasa kita lakukan ya. Seperti apa ya contohnya ya? Yang sudah biasa kita lakukan? Pembacaan Asmaul Husna, kemudian SKJ senam untuk kesehatan berarti ya. Terus apa lagi? Upacara, kemudian apa lagi? Kalau di dalam kelas contohnya berdoa sebelum pembelajaran ya. Iya, terus piket, betul. Tujuan piket itu apa Ibu Vina? Kenapa kita buat jadwal piket? Ya, ada kesepakatan untuk membuat jadwal piket. Apa nilai kebajikan yang akan kita tuju? Tujuannya adalah supaya menjaga apa tadi? Kebersihan. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Nanti ada materi nilai kebajikan. Nah, ada beberapa hal ini di dalam kelas kita juga sudah sering melaksanakan nih. Saya akan menanyakan pada Bapak Ibu semuanya, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di lingkungan Anda? Penting apa tidak? Sangat penting, betul sekali. Nah, lingkungan yang terdekat dengan kita adalah kelas. Kemudian di kantor juga nih, berarti lingkungan guru nih. Nah, sangat penting. Kira-kira apa yang sudah Anda lakukan untuk menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Supaya suasana positif, tidak tegang, tidak apalagi nggih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang sudah biasa kita lakukan untuk menciptakan kelas kita menjadi positif, ruang kantor menjadi positif barangkali? Napa nggih, Bu Ulfa? Ketika datang mungkin mengucapkan salam, Ya. berjabat tangan dengan Berjabat tangan esok-esok nggih. Esok-esok ketika rawuh pada saling berjabat tangan, mengucapkan salam. Terus sipikir kontak mata. Terus senyum nggih Bapak Ibu. Iya. Walaupun mungkin di rumah nggih wis gembrutu kayak apa nggih, esok-esok sudah dengan kegiatan di rumah ya, sampai di kantor, sampai di sekolah, apalagi ketemu dengan anak-anak kita, jangan dibawa, lupakan sejenak gitu. Kita ya tampilkan aura positif kita, senyum ya Bapak Ibu. Kemudian apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kita saja nih Bapak Ibu, agar suasana tidak positif ya, ada yang tegang misalnya, bekerja saja tidak enak nggih. Iya Pak, tidak terasa berat, betul. males. Itu juga yang dirasakan anak-anak murid-murid kita. Berarti ada hubungannya apa tidak? Ada. Bagaimana hubungannya berarti? Kira-kira ketika suasana positif menjadikan anak-anak kita akan belajar lebih semangat, lebih nyaman nih. Coba bayangkan, ya lebih bisa memahami. Ya betul, ketika menerima pembelajaran pasti akan lebih masuk begitu nggih, daripada ketika ada tekanan nggih. Terus kemudian bayangkan ketika di dalam kelas kok saling bermusuhan begitu, mau berangkat saja insya Allah mereka malas begitu ya, takut dulu dan sebagainya. Nah, ini yang di kelas saya, karena yang paling dekat ada dalam kelas, gitu. Barangkali di kelas panjenengan biasa seperti itu, gitu. Kalau di dalam pagi untuk mengawali pembelajaran, diawali dengan apa, gitu? Tidak ada suara.
apa ya, selain berdoa. Nah, untuk berdoa kita apa ya, ya walaupun Bu Guru panjenengan amati nggih, yang memimpin udung malu begitu nggih, tapi itu akan berkesan pada anak tersebut nggih. Jadi ini salah satu untuk menerapkan atau memupuk jiwa kepemimpinan, yaitu dengan ketika berdoa yang memimpin itu bergantian. Sudah seperti itu nggih, setiap kelas nggih, setiap kelas. Jadi urut absen atau bagaimana caranya, pokoknya supaya bergantian. Ini anak-anak yang biasa pemalu, introvert pun ketika maju dia akan sangat berkesan begitu. Dan ini akan memupuk jiwa kepemimpinan anak-anak. Kemudian ini juga di kelas panjenengan pasti juga sudah dilaksanakan, yaitu dengan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu, yaitu masuk ke paradigma perubahan. Paradigma perubahan. Sebelum apa itu paradigma perubahan? Di sini ada kegiatan coba bukalah. Ini boleh berpasangan, nanti Bu Tari dengan Bu Siti bisa, kemudian Bu Vina dengan Bu Ulfa, Umine dengan Bu Sri, nanti Pak Yogi itu berpasangan dengan Bu Asih, Nah, gimana coba nih? Salah satunya memegang seperti ini, berarti mengepal kepalan tangan seperti ini dengan bagaimana sih kencang. Bayangkan panjenengan pegang sesuatu, menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ya bayangkan saja yang bisa dipegang. Memegang bojone apa? Memegang emas, betul, memegang uang misalnya. Memegang sesuatu yang sangat berharga. Ketika berharga, boleh apa tidak diminta oleh orang lain? Nah, tugasnya pasangannya yang lain ya, itu bagaimana caranya untuk membuka kepala tangan temannya itu. Monggo bisa dicoba Bu Sri dengan Umine, coba Bu Sri siapa yang memegang, siapa yang mengepalkan, coba dicoba Bu Tari, monggo. Ya, bagaimana caranya? Yang mau membuka, yang bagaimana caranya? Boleh bisa membuka. Bagaimana? Boleh pakai tangan, boleh pakai iming-iming, boleh dikelitik, boleh dengan tangan apapun. Ya, Pak Yogi dicoba untuk membuka tangannya. Berhasil. Didoain dulu. Bagaimana? Ya, dua-duanya sama-sama berusaha. Saya sebagai yang punya berusaha untuk menahan. Yuk, Bu Siti jangan menyerah, Ibu Tari. Jangan menyerah. Gak bisa. Punya aku. Tidak bisa. Ada yang lain yang berhasil? Oh, berhasil. Bu Sri berhasil apa tidak? Tidak. Ada yang berhasil tadi. Tidak. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu. Ya, saya tanya nih. Nah, untuk membuka kepala kita itu tergantung niatnya siapa. Kita. Yang mengontrol siapa? Kita itu yang memegang apa yang mau membuka? Yang mau membuka. Tergantung siapa. Mau membuka. Ini keputusan kepala tangan kita mau membuka apa tidak. Paling besar, ya, yang paling besar pengontrol itu siapa? Yang mau
tadi Bu Ulfa sampai terbuka. Itu karena apa? Tapi keputusan untuk membuka Nggak ada keinginan untuk membuka, nggak ada. tidak ada, tetapi Tapi karena ada faktor Ada tertentu, faktor mungkin secara tertentu. tenaga kalah. tenaga kalah. Cara Iya. sudah dipakai untuk tertawa tadi. Iya, mungkin triknya Bu Vina dengan bagaimana caranya untuk menggoda supaya tenaganya lemah begitu. Nah, betul Bapak Ibu. Tetapi keputusan untuk membuka pada akhirnya juga tergantung diri sendiri. Kalau mau mempertahankan saja tidak tergoda dengan apapun, itu pasti tidak akan bisa terbuka. Jadi pada dasarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Sama juga dengan murid-murid kita di Bapak Ibu. Nah, jadi siapa yang memegang kendali tadi adalah kita sendiri. Nah, ini. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Jadi yang biasa kita, yang dari dulu kita pahami, kita yakini bahwa dulu itu guru bisa mengontrol murid. Ternyata bisa apa tidak? Bisa. Apakah guru bisa mengontrol murid? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Bisa apa tidak? Ternyata tidak bisa nih. Kenapa murid yang manut kok guru? Ya, mungkin manut pada waktu kita berada di dalam kelas. Tapi ketika gurunya mereka kantor, ucul maning, ya apa tidak? Nah, beda tinggal sedela wis diluk maning, wis ribut lagi. Artinya kita hanya mengontrol hanya sebuah ilusi saja. Artinya yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Ya, itu karena mungkin takut saja ketika ada bapak ibu guru. Artinya motivasi untuk melakukan hal baik itu hanya dari luar atau dari eksternal atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu semuanya apa ini Bapak Ibu? Penguatan positif, pemberian positif misalnya ke anak. Contohnya apa nih? Anak misalnya melakukan sesuatu yang baik, kita memberi penguatan ini. Memberi jempol, betul. Apalagi tepuk tangan, sip, begitu, reward ya. Nah, ternyata ini juga kurang efektif dan bermanfaat bagi anak. Karena lama-kelamaan anak juga akan ada di satu titik ketika anak akan jempol terus biasa, begitu lah, ada memuji Bu Guru Vina terus biasa misalnya. Ada satu titik di mana akan merasa jenuh seperti itu, dan ini sifatnya bagus itu untuk penguatan positif, tetapi ternyata ini juga hanya manfaatnya hanya dalam waktu jangka pendek. Untuk jangka panjang ternyata kurang efektif. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya atau tidak Bapak Ibu? Mengkritik kemudian membuat orang merasa bersalah. Kita ke murid misalnya, kosi kepriwe melas maring ibu mau apa tidak misalnya, itu merasa bersalah, untuk membuat anak-anak merasa bersalah, ya. Kosi melas maring ibu guru apa tidak, begitu misalnya. Mereka mungkin akan iya ya begitu kan, tapi itu juga kurang efektif karena mereka akan merasa apa ya, menyesal, kemudian merasa justru dia akan jadi anak yang kurang berhasil atau gagal. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, mungkin ini barangkali kita sebagai orang tua, orang dewasa, bocahnya kudu manut maring saya begitu ya. Bocah kudu manut maring nyong orang tua. Ini ternyata tidak seperti itu ya. Jadi orang dewasa, walaupun kita sebagai orang yang lebih tua ya, tidak bisa atau tidak punya hak untuk memaksa anak-anak kita. Nah, ini tadi ya. Jadi dalam paradigma perubahan ini kita akan berusaha untuk mengubah stimulus respon. Stimulus respon itu tadi motivasi yang dari luar, yang karena hukuman, karena penghargaan tadi ya, ke pendekatan teori kontrol. Kalau teori kontrol tadi bahwa dari dirinya sendiri
sendiri atau intrinsik. Yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu kita masuk ke disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strateginya adalah dengan penerapan dari disiplin. Nah Bapak Ibu, apa yang ada di benak panjenengan semua ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu identik dengan apa? Kepatuhan, betul. Apa lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Jadi enak nggak sih tepat waktu? Oke. Nah, bukan hanya murid nggih, kita saja. Kita akui nggih, saya sendiri begitu. Esok-esok kedubrukan begitu nggih, melayu-melayu sekang ngaji barang, sekang Banjaranyar misalnya, ya. Demi apa Bapak Ibu guru? Kita jujur saja. Kita demi absen begitu. Sampai jam 7 di sekolah, tujuannya kira-kira masih ekstrinsik, ya. Karena apa? Mbok tamsilnya dipotong, mbok TPG memang ada bermasalah dan seterusnya. Orang kepenak pak kepala begitu, mbok tergerendeng batin, iya apa tidak? Nah, jadi sebenarnya disiplin itu yang ada pada benak kita atau yang ada di pikiran kita, nyaman apa tidak? Nyaman apa tidak dengan kata disiplin? Nyaman apa tidak? Biasa, berarti itu kan sudah dari diri sendiri. Artinya kita, mindset kita berarti motivasinya harus dari diri sendiri. Betul. Jujur Li, kalau dari saya sendiri yang tidak disiplin, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, dari kata disiplin itu saya memang bisa digolongkan termasuk orang yang terlatih. Dan kata anak-anak juga tegas dan disiplin. Tapi untuk saya sendiri menerapkan disiplin khususnya itu datang tepat waktu itu sangat sulit. Kalau pulang tepat waktu kan gampang Ya. Kalau pulang tepat waktu itu memang gampang. Tapi memang pada suatu waktu itu saya pernah merasakan yang namanya datang tepat waktu. Aliasnya itu saya dari jalan saja melihat jam yang ada di motor itu, alhamdulillah aku bisa datang sebelum bel acaranya sebelum bel. tapi senang ya Bu ya. Alhamdulillah, senangnya minta ampun, yakin. Tapi kayak gitu, kadang-kadang mood kita memang ya pendukungnya memang sebagai ibu rumah tangga itu pendukungnya banyak. Dengan kita kepengen makan gasin dilalai ya turunnya wongen, pegawai ciku jenis wongen suki setelah menikah Ada alasan. Ya, memang dari diri pribadi itu memang nggak ada kesengajaan untuk melanggar kedisiplinan. Tapi memang secara ketika saya sendiri itu melaksanakan kedisiplinan khususnya tepat waktu itu kembali ke kebombongan tadi. Dari pagi sudah bombong, dari sore pun masih bojo sebagai bayi. Mas bojo berpulang. Ayo gitu. Serius, kalau kita disiplin itu dari pagi sampai mau tidur lagi itu real kehidupan, itu real hidup itu kayak tertata banget, kayak nikmat banget. Tapi ya kayak gitu namanya manusia, mau diulang lagi dilalai ada batu sandungan kayak gitu. Terima kasih. Jadi intinya itu kalau melaksanakan disiplin tenang, nyaman. Iya, nyaman. Oke, bagus, terima kasih sekali. Ya, betul sekali Ibu. Jadi ketika itu dari diri sendiri, insya Allah itu akan lebih rasa nyaman gitu. Dan artinya kita juga tidak boleh atau tidak bisa menyalahkan anak nih Bapak Ibu ketika anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau nilai-nilai kebaikan, tidak bisa melaksanakan itu, barangkali pasti ada alasan tertentu begitu. Nah, ini hari ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Nah, sebelumnya
Ya, tadi di awal juga sudah ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Nah, di mana filosofi atau pemikiran-pemikiran beliau banyak sekali diterapkan di dunia pendidikan, khususnya pada sekarang ya, yaitu penggunaan kurikulum merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka tidak hanya terlepas dari perintah saja. Jadi bukan hanya perintah kita harus masuk jam 7, pulang jam 3 misalnya, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi mungkin barangkali sekarang jere kurikulum merdeka, tapi harus disiplin begitu. Jere kepriwe begitu ya. Nah, di sini merdeka yang dimaksud adalah jadi tidak hanya bukan terlepas dari perintah saja nih, tetapi lebih ke cakap untuk memerintah diri sendiri. Oh ya, memang kewajiban saya begitu nggih. Kalau memang itu dari diri sendiri, itu yang namanya merdeka. Jadi bukan berarti merdeka itu sekarepe dhewek nggih, arep mangkat jam 7, arep mangkat jam 8, bukan seperti itu. Tetapi merdeka di sini adalah lebih pinter cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam atau dari diri sendiri kepada murid-murid kita untuk menjadi orang atau yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik inilah yang akan berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh walaupun adanya hukuman dan hadiah. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu guru juga seperti itu. Mudah-mudahan bukan karena mesin absensi, bukan karena TPP, bukan karena TPG, Bapak Ibu, tetapi kita dari dalam diri kita ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang tadi dimaksud ya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Tadi misalnya Bu Ulfah sudah mengutarakan pendapatnya. Kenapa bisa sampai misalnya terlambat begitu? Itu berarti ada nilai apa di situ? Kejujuran, kejujuran itu yang akan kita yang akan kita capai, yang ingin kita capai. Nah, kejujuran itu berarti termasuk kebajikan universal. Dinamakan universal itu karena lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, bahkan negara. Semua agama, mau agama Islam, mau agama Kristen misalnya, semua meyakini nilai kejujuran misalnya. Itu yang dinamakan nilai kebajikan universal. Nah, dalam kurikulum merdeka, di mana tujuan pendidikan kita yaitu mencapai profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang ingin kita capai, Bapak Ibu. Insya Allah di setiap kelas sudah hafal ini, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, sudah biasa dinyanyikan dengan anak-anak nih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah 6 nilai kebajikan yang tujuan dari pendidikan kita sekarang yang ingin kita capai. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa pernyataan berikut. Monggo nanti kita simak
setuju apa tidak Bapak Ibu dengan pernyataan berikut. Nanti kalau setuju alasannya apa, kalaupun misalnya kurang setuju atau tidak setuju juga alasannya apa. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ini yang pertama dulu. Coba. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, panjenengan monggo, ada yang mau berpendapat? Kalau saya pribadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya setuju. Iya. Kenapa? Karena yang namanya hukuman itu adalah suatu ganjaran di mana kita melakukan kesalahan. Di mana kita melakukan kesalahan. Lah, yang namanya hukuman biasanya tidak enak. Dengan tidak enak itu kita belajar, kita tidak ingin mengulangi lagi. Jadi dengan adanya hukuman itu kita belajar tidak akan melakukan hal yang mendapat hukuman. Begitu. Ada sanksi. Ada lagi? Yang berpendapat lain barangkali Bapak Ibu, coba kita ingat pada zaman kita sekolah dulu, atau mungkin barangkali di mana tempat kita pernah dihukum oleh seseorang atau guru kita. Ada yang pernah berpengalaman seperti itu Bapak Ibu? Ada. Contohnya bagaimana Bu Ulfa? Bagaimana? Pernah dihukum apa? Barangkali zaman kita kecil. Alhamdulillah saya itu Sekolah di SMP Negeri 2 Aji Barang. Di situ ada salah satu guru yang terkenal killer sekecamatan. Pada saat itu saya tidak membawa buku pelajaran beliau. Saya dihukum tidak boleh mengikuti pelajarannya dikala saya tidak mendapatkan itu. Tidak mendapatkan itu. Jadi dengan hukuman itu saya ada inisiatif mencari punya teman kelas lain. Jadi karena waktu itu dengan mencari itu saya banyak waktu yang tersita. Jadi untuk kedepannya itu saya lebih nggak teknal pelajaran gue, lebih memperhatikan pelajaran itu agar bukunya itu jangan ketinggalan lagi. Ya, tidak akan melakukan lagi. Dan dengan didikan beliau yang seperti itu, sedikit banyak saya juga belajar dan menjadikan saya ini orang yang disiplin. Karena jujur dari beliau itu saya belajar kepengen caranya dengan di nilai positifnya, jangan nilai negatifnya. Karena secara tidak langsung kan jadi terkenal, oh kamu yang bukunya ketinggalan. Jadi secara tidak langsung aku gitu ya. Aku kepengennya itu jadi anak yang bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan dari soal-soal beliau, bukan anak yang bukunya ketinggalan. Yang positif bukan yang negatif. Dan dikenal karena positifnya bukan. Terima kasih. Itu artinya dari pengalaman Bu Ulfa itu malah justru dari hukuman itu dampaknya positif ya. Dampaknya positif itu berarti hukuman yang bagus berarti. Atau mungkin barangkali ada yang punya pengalaman lain atau ada yang sependapat dengan Bu Ulfa yang lain, monggo. Hukuman kira-kira dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Terima kasih. Bineka Tunggal Ika ya Mbak Ulfa. Beda nggak apa-apa ya. Kalau saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya kok sepertinya kurang setuju ya. Iya, kurang setujunya karena anak satu terpaksa. Iya. Nah, ya bukan hukum, terpaksa bukan denda. Terus bisa juga anak jadi ada dendam. Bisa dendam, bisa ya. Mungkin dendam.
kayak kursi cenang nyong misalnya kayak gitu. Ini juga pengalaman pribadi Bu. Iya. Berapa? Iya. Pada kan saya kuliah Bu, lalu seperti terkenal jadi guru galak karena memberi hukuman, padahal memang tujuan kita sebenarnya intinya bagus. Lagi senang beneran, ini belajar sini ini. Tapi jadi terkenalnya Bu Sri galak. Ya, tidak mainnya. Bahkan sampai mau lulus pun sepertinya salaman ke formalitas gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk mendisiplinkan anak, jangan pada hukuman Bu. Begitu, terima kasih. Peace, Walfa, Bineka Tunggal Ika. Terima kasih sekali. Ya, begitu ternyata deh. Ada efek, walaupun mungkin pengalamannya Bu Ulfa menjadikan justru pembelajaran yang bagus, malah justru semangat untuk belajar membuktikan bahwa dengan itu pokoknya di kemarin melakukan kesalahan, pokoknya di akademiknya harus bisa begitu. Oke, bagus itu. Kemudian dari pendapat Bu Sri, iya betul sekali juga. Jadi hukuman itu juga ada efek tidak baiknya. Salah satunya jangan tadi adalah dendam. Bisa nih Bapak Ibu, awas kayak Bapak Guru. Ya, mongko motornya tak kempesna, barangkali bisa juga ada yang bisa seperti itu. Ya, kemudian membuat jerah apa tidak? Mungkin tadi Bu Ulfa tidak jerah malah justru menjadi baik. Hukuman yang selama ini kita terapkan, bocah bal-balan misalnya di depan kelas, wis domongi berulang-ulang Ibu Vina, hukumannya wis desuwek misalnya balik, besok ada lagi apa tidak? Wis domongi pernah ada lagi besok. Nah ternyata hukuman juga ternyata kurang efektif. Walaupun mungkin di sisi lain ada beberapa yang bisa berdampak baik begitu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ini hukuman yang positif. Hukuman positif contohnya apa? Hukuman tapi yang tidak. Kalau hukuman yang pertama, ini lebih ke hukuman fisik misalnya, psikis juga. Bocah kok begitu, itu juga termasuk hukuman di Bapak Ibu. Ya, jadi kalau walaupun hanya verbal, kata-kata bocah kok orang manut dan sebagainya. Dengan seperti itu dibentak saja itu akan itu termasuk hukuman, walaupun misalnya bukan mengelilingi lapangan bukan fisik apalagi yang misalnya fisik sing ngadep nang ngarep kelas misalnya ya, dan orang-orang PR dan seterusnya. Saya kemarin cerita dengan ternyata ada temannya Jinan gitu ya di TK, setengah semester kemarin ternyata yang tadinya dia berani untuk sekolah sendiri, ternyata ketika mau duduk di akhir tidak mau sendiri Bu. Ternyata ketika cerita dengan ibunya begitu, jadi ada salah satu gurunya itu mungkin tidak sengaja, mungkin barangkali tidak sadar katanya karena lama untuk ngambil ikro terus agak tinggi untuk ngomongnya begitu berbicaranya. Jadi ini seolah-olah mungkin bagi persepsi anak saya dibentak begitu, padahal gurunya mungkin tidak. Yang akhirnya ketika ketemu Bu Guru pun nyetak begitu. Dan kemarin harusnya TK lagi tidak mau begitu, pokoknya harus ke SD. Oh ternyata sebegitu fatalnya ketika kita memberi hukuman, ketika hukuman itu yang negatif atau apalagi ke psikis Kemudian pemberian penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Penghargaan, contohnya tadi, sip, bagus, apa dewei bintang, apa dewei hadiah misalnya. Memotivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Nah, penghargaan mungkin dapat memotivasi belajar anak. Tetapi ternyata ini juga berlangsung tidak lama atau bukan jangka panjang. Kenapa? Ya seperti tadi, misalnya aku terus biasa dari bintang, aku terus biasa di alam dari Bu Guru, yang akhirnya besok-besok lagi lah
saya tidak usah melakukan itu lagi misalnya. Ya, ternyata penghargaan pun itu masih faktor eksternal. Karena dia melakukan sesuatu, oh iya, aku kepengen terpuji bu guru hari ini misalnya, maka saya melakukan kebaikan, misalnya menolong temannya atau apa. Dan biasanya anak ini ketika melakukan suatu kebaikan itu ketika di depannya orang yang ingin dia inginkan untuk ya betul caper. Mungkin kemarin ada misalnya Shakira dan seterusnya begitu ya, melakukan suatu kebaikan hanya di depannya Pak Guru, di belakang kita tidak tahu. Karena apa? Tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan penghargaan, pujian saja. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih eksternal, atau motivasi yang berasal dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan penghargaan juga eksternal. Nah, yang ingin kita terapkan adalah yang internal, yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang tujuan utama yang akan kita terapkan. Nah, ini tadi hubungannya dengan penghargaan, Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan tadi kan baik, sebenarnya ya, baik untuk memotivasi anak. Ternyata penghargaan juga bisa menjadi suatu hukuman. Loh, kok bisa? Yang pertama tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hanya akan bisa mempan untuk jangka pendek saja. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya di dalam kelas, ya. Misalnya Bu Asih memuji si Imbi baik misalnya. Bocah kok pintar teman apa mending ngapain batin-batin. Kira-kira yang dirasakan teman-temannya apa Bapak Ibu? Sakit hati, betul. Jadi bisa untuk merusak hukuman. Ranking misalnya, ada yang ranking 1 selalu diumumkan begitu. Bagaimana untuk yang ranking 2? Aku udah tahu bisa ngejar si dia misalnya, ya. Ketika diumumkan bagi yang ranking 1 barangkali itu suatu kebanggaan, motivasi yang luar biasa. Tetapi untuk yang apalagi yang peringkat-peringkat bawah itu akan menjadi suatu hukuman, ya. Apalagi kalau sampai di rumah, kok si kepriben dan yang ranking 5 dan ranking 10, barangkali seperti itu. Itu ternyata penghargaan juga merusak hukuman atau tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas di sini maksudnya dia ada anak yang ketika melakukan sesuatu yang baik dengan melakukan sebaik-baiknya tugasnya misalnya, karena ada penghargaan, ya. Tapi ketika nanti tidak ada penghargaan, dia melakukannya tidak dengan sebaik ketika ada penghargaan. Nah, ini ketika ada contoh seorang mahasiswa, misalnya, itu akan justru lebih berkembang yang ketika dia membuat misalnya artikel atau apa, ketika hanya dibayar dan seterusnya itu ya, memang bagus sekali hasilnya. Tapi ketika itu tidak untuk dijual atau tidak ada yang membayar misalnya, dia ya sudah akhirnya kreativitasnya akan turun dibanding dengan mahasiswa atau anak-anak yang tidak memang melakukannya dari diri sendiri, justru akan terasah terus begitu. Mematikan kreativitas, kemudian penghargaan itu tadi menghukum. Selanjutnya Bapak Ibu, ini hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi kita bisa menggantinya dengan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi bukan hukuman istilahnya, tetapi konsekuensi. Konsekuensi yang bawah ini, hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam dunia pendidikan ya lebih abstrak atau lebih logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Maksudnya begini, kalau konsekuensi, kalau hukuman tadi kan biasanya spontan, ya, spontan. Bu Ulfa misalnya muridnya Hafiz misalnya,
dolanan damai lagi upacara, terus langsung ditegur di situ. Itu sudah suatu hukuman ternyata, karena ditegur di depan umum begitu, ya. Dan itu spontan, tidak ada peraturan sebenarnya di situ, ya, dan tidak ada niat begitu. Tetapi kalau konsekuensi itu anak didatangi atau anak dipanggil begitu. Anak dipanggil, kemudian tadi kamu melakukan hal apa begitu, kenapa begitu. Berarti kalau misalnya anak tidak membawa PR begitu, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, anak ditanya konsekuensinya apa? Karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti nilainya kamu misalnya dikurangi atau nilai rapotnya nanti tidak bagus dan seterusnya. Itu adalah suatu konsekuensi, jadi bukan hukuman. Ini ya. Jadi hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, anak tidak nyaman untuk dalam jangka panjang. Konsekuensi itu bisa disepakati bersama. Justru kita tanya kepada anak, tidak kita yang menentukan kamu resikonya apa begitu. Jadi anak memilih sendiri atau diajak berdiskusi begitu. Kemudian ini juga sebenarnya masih untuk jangka pendek. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Jadi setelah hukuman kemudian konsekuensi tadi, ada lagi alternatif yang lebih bagus Bapak Ibu, yaitu restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Itu merupakan suatu proses dialog, ya, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi juga adalah proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari suatu atau solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, inilah restitusi Bapak Ibu. Salah satunya adalah kita bisa membuat keyakinan kelas. Barangkali sudah di setiap kelas sudah buat apa belum Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini oleh-oleh dari IKM juga kemarin. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ya, sama apa beda Bapak Ibu? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Bedanya apa? Kalau peraturan kelas itu aturan yang harus dilakukan. Siapa yang membuat kalau peraturan? Guru atau pihak sekolah? Iya apa tidak? Tapi kalau keyakinan kelas ini disepakati bersama, dan setiap kelas itu bisa berbeda-beda, dan idenya itu juga bisa dari murid. Nah, ketika murid sendiri yang memberi pendapat, ya, seharusnya itu murid akan lebih mau untuk untuk melakukan hal itu, mentaatinya begitu. Itu keyakinan kelas. Nah, ini segala barang gitu ya. Tapi paling tidak begini Bapak Ibu, kemarin saya sudah praktek membuat keyakinan kelas bareng-bareng. Jadi mereka lebih ingat. Jadi ketika ada anak yang ngomongnya tidak sopan begitu, kasar, wah sih ngomong tekan Alvin Bepinter, Bu Guru, jadi tidak sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, begitu Bu. Jadi mereka bisa saling mengingatkan begitu, karena lebih merasa gawe bareng-bareng sih begitu. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ini contohnya nih Bapak Ibu. Jadi kenapa ada peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa ketika kita mengendarai kendaraan? Keselamatan, ya apa tidak? Kemudian pada waktu dulu pas lagi pandemi ini, penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat. Kenapa kira-kira? Tujuannya apa? Terhindar dari virus, ya, supaya tidak tertular virus. Berarti artinya
kesehatan, ya, menjaga kesehatan. Nah, inilah yang namanya keyakinan Bapak Ibu, ya. Jadi tidak, kenapa harus pakai helm? Bawa tilang polisi begitu, atau peraturannya memang begitu, saya harus mematuhi peraturan. Tapi tahu kenapa saya harus pakai helm? Yaitu untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Kenapa pakai masker? Pemerintah Bu Vina ini yang wajib pakai masker. Tujuannya apa? Alergi. Berarti kan memang sudah tahu dari dalam diri kita. Bukan karena peraturannya saya mau aturannya mau baterai kepriwen dan seterusnya, tidak. Tapi memang tahu ya alasannya, yang ada keyakinan saya harus menjaga kesehatan diri saya sendiri. Itu yang namanya keyakinan. Begitu juga dengan anak-anak kita, murid-murid kita. Ketika ada kesepakatan kelas, itu mereka tahu tujuannya. Kadang kan sendiri peraturan, ya, di dalam kantor juga ada ya peraturan. Tapi kadang anak tidak tahu jadinya tujuan peraturan itu kenapa sih, yang supaya orang buang sampah sembarangan, orang ngerti begitu. Tapi ketika membuat keyakinan kesepakatan kelas bareng-bareng, mereka ditanya, emang berapa banget sih? Begitu dulu di apa ya, dipancing seperti itu. Jadi anak-anak, oh ya Bu Guru, nyaman apa tidak ketika kelasnya itu tidak rapi, berantakan begitu. Jadi mereka akan melaksanakan dengan apa ya? Iya, apa tidak terpaksa begitu. Oh iya, saya kenapa harus menjaga kebersihan kelas ini supaya nyaman begitu dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah. Kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa membuat keyakinan sekolah bersama Bapak Ibu Guru bersama-sama. Tetapi karena kita yang lingkungan terdekat kita adalah kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Yaitu dengan cara curah pendapat. Curah pendapat itu mengajak anak-anak ya untuk memberikan pendapat. Ayo kita sepakati supaya pembelajaran kita, supaya apa ya, di kelas kita itu nyaman, bareng-bareng apa yang mau disepakati. Kalau kelas bawah, barangkali kelas 1 yang belum menulisnya belum lancar, barangkali bisa secara lisan. Kalau kelas atas ini kepenak sekali, ya, bisa diterapkan. Anak-anak bisa menulis pada bisa sticky note. Ini kemarin saya coba membuat. Ternyata walaupun kelas 3 di Bapak Ibu, mereka walaupun tidak dipancing, dipancing hanya 1-2, ternyata bisa mengalih sendiri, kreatif mereka. Kemudian Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas kita usahakan menggunakan kalimat positif. Kalimat positif berarti tidak ada kata tidak, misalnya keyakinan kelas Bapak Ibu itu menggunakan kalimat yang positif nih Bapak Ibu. Jadi misalnya ada yang berpendapat tadi tidak boleh berkata kasar begitu. Nah, itu masih peraturan, berarti kesannya itu dilarang begitu, lebih tegas begitu. Nah, supaya lebih luas begitu, jadi keyakinan kelas membuat menggunakan kalimat yang positif. Ketika tidak boleh membuat berkata kasar, berarti diganti dengan berbicara
berbicara yang sopan atau berbicara yang baik dan seterusnya. Itu hanya salah satu contoh. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita lanjut nih, kebutuhan dasar manusia. Nah ini ternyata ketika anak-anak ini melanggar suatu kesepakatan atau berbuat yang tidak baik, misalnya kurang baik, itu ternyata karena ada kebutuhan dasarnya yang masih belum terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar Bapak Ibu? Yaitu sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya. Pemenuhan kebutuhan dasar akan sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku individu. Pernah apa tidak Bapak Ibu di dalam kelas anak misalnya kurang antusias, lemas misalnya pas lagi di pembelajaran, kira-kira apa kita langsung memarahinya? Ya, bocah kata kena begitu. Nah, kita harus apa ya Bu Vina? Kondisi ditanya, jangan-jangan begitu belum sarapan, jangan-jangan memang di rumah tidak ada makanan yang untuk dimakan misalnya pagi-pagi begitu atau belum sempat. Nah artinya kenapa dia bisa lemas, kenapa bisa tidak konsentrasi untuk belajar? Karena ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Dan Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berarti kebutuhan pokok. Berarti termasuk apa? Tadi pangan, sandang, papan. Ini kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana anak akan nyaman untuk belajar ketika misalnya di rumahnya kebanjiran misalnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Siapapun anak-anak kita, bagaimanapun keadaan anak-anak kita di dalam kelas, ya, semua kepengen dikatakan, iya apa tidak Bu? Kepengen dikatakan apapun kondisinya, ya, walaupun misalnya yang pendiam seperti Aljo, begitu ya, atau siapa lagi misalnya yang pendiam, Novail, siapa ya? Noval misalnya, itu jangan lo kepengen dikatakan, nah, kepengen rasa diterima oleh teman-temannya. Bagaimana ketika di sekolah ngembul batire, batire orang pada gelem begitu, atau berkelompok bahkan kita sering menemui ya, ketika pembagian kelompok pada orang gelem ngarusi kain misalnya. Nah ini yang harus kita kita penuhi kebutuhan anak ini. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan ya, tadi contohnya ketika anak diberi kesempatan untuk memimpin dan seterusnya. Kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang 5 yaitu adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ketika anak senang, insya Allah akan belajar akan lebih nyaman. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Panjenengan bisa memperhatikan atau nyimak, coba dilihat, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada bisa sebagai teman, pemantau, kemudian manajer. Dari sini kita bisa merefleksikan diri kita sendiri, di mana posisi kita. Ya apa tidak? Ya, Kira-kira apa ini? semuanya. Semuanya. Kadang bisa sebagai penghukum, kadang bisa membuat merasa bersalah, kadang bestian, teman. Kayak gitu, kita karena mendidik anak untuk disiplin dan bertanggung jawab itu memang berat. Salah satunya kalau bagi saya sendiri itu karena saya mempunyai pengalaman pribadi, karena dulu jadi saya yang disiplin, ya. Jadi saya itu menerapkan disiplin itu. Nah, tadi Bu Sri juga menerapkan takut, bukan takut ya, karena ada imbasnya jadi dendam. Kita itu seperti setiap hari saja lah. Kalau kita udah marah-marah ya udah
kalau sudah menghukum anak itu jangan menjudge kita benci sama anak gitu. Tapi dengan situ kita berlaku sebagai teman, kita ajak untuk bermain atau apa memang sih kadang-kadang kita sebagai siluman, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat gitu. Bisa memposisikan semua posisi ya. Ya, kita bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, nggih. Ini biasanya suaranya lebih tinggi, nggih. Lebih tinggi, kadang sampai menonjok begitu. Ini hukuman. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Begitu. Nah, kapan sih bisa datang tepat waktu begitu? Itu penghukum. Nah, kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Apa kemungkinan murid akan apa ketika kita bocah kok terlambat terus, bocah kok begitu? Kemungkinan kurang percaya diri, marah juga seperti itu bisa ya. Malah justru akan dia marah. Pak guru tahu orang tinggal banget padahal nyong rumah ada masalah seperti ini misalnya ya, atau bisa bersifat agresif ya, bisa jadi sesudah kembali duduk justru akan nyoret buku dan seterusnya. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini guru ketika menghadapi anak, suaranya akan memelas, halus, sedih ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali begitu. Nah, anak ini ya akan merasa bersalah ya ketika telah mengecewakan bapak ibu guru. Nah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain, padahal dia sendiri sudah menyesal ya. Seperti mungkin barangkali saya sendiri kalau mungkin ke murid bisa lebih posisinya, tapi mungkin lebih ke anak kandung sendiri mungkin yang lebih sulit. Padahal anak sendiri saya yakin sudah merasa menyesal begitu ketika melakukan kesalahan. Terus kayak kok dewek lebih menggagalkan lagi, bocah kok begitu. Ini sebenarnya yang harus saya sendiri begitu perbaiki dan lebih bisa mengerti anak-anak lagi. Yang ketiga adalah teman. Ini lebih ramah, lebih akrab, berarti bisa juga dengan bercanda, ya. Dengan kasus yang sama tadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi kalimatnya lebih halus, begitu, ya. Sambil bahkan bisa tersenyum, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, begitu. Nah, ini kira-kira efeknya bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita terlalu akrab begitu dengan anak kira-kira bagaimana? Ketika akrab dengan guru, jangka pendeknya mungkin bagus, ya? Iya apa tidak? Tapi mungkin begini, aku anggap senang mempermai begina bayi si Eman. Bisa juga begitu tadi dengan Bu Sri ya. Pokoknya jangan mempermai Bu Sri misalnya. Jadi anak akan mau melakukan kegiatan baik, tapi hanya dengan guru-guru tertentu saja. Itu efeknya Bapak Ibu ketika posisi teman. Bisa juga malah justru akan lama-kelamaan akan menyepelekan. Ya apa tidak Bapak Ibu? Lah, orang apa Bu Ulfah iki, apa meneh Bu Asi sing lemah lembut misalnya. Lah, Bu Asi iki lah orang coklat orang priwi-priwi iki Bu Guru begitu. Itu jangka panjangnya seperti itu. Jadi anak-anak akan lebih gampang untuk melakukan hal yang tidak baik lagi. Yang keempat yaitu pemantau. Kalau pemantau ini ya tadi konsekuensi. Ada konsekuensinya, sesuai dengan konsekuensi. Ya sudah, ketika kamu terlambat berarti
konsekuensinya kamu apa berarti begitu. Jadi anak-anak akan melakukan apa ya sebagai penggantinya dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, yang diinginkan adalah yang keempat, yang terakhir ini, yang kelima Bapak Ibu, yaitu posisi kita sebagai manajer. Apa sih manajer Bapak Ibu? Ini tujuannya adalah ya, jadi ini suaranya lebih tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Inilah yang dimaksud dengan restitusi Bapak Ibu. Ya, restitusi itu jadi posisi kita sebagai guru adalah sebagai manajer kepada anak-anak. Di mana misalnya ini memberikan pertanyaan kepada anak-anak kita. Jadi tidak langsung kenapa sih kamu begitu? Terlambat lagi pasti kamu. Nah, nggak begitu. Nah, ini tanya dulu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Begitu. Mengembalikan kepada anak-anak yang akan sendiri, yang akan mengutarakan sendiri. Oh iya, tahu Pak, jam 7 misalnya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Anak yang disuruh mencari solusi dengan dipancing oleh kita, ya. Kemudian baik ini, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi bukan dihukum, ya. Anak mencari solusi sendiri. Dan di peraturan kan tidak ada seperti itu, ya. Karena anak membuat solusi pada waktu itu dengan dipancing oleh guru. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak. Jadi mereka akan berjanji sendiri, ya, akan bisa hadir tepat waktu. Nah, bagaimana caranya? Ditanya lagi untuk memperbaikinya. Jadi tidak hanya mandek di situ, ya sudah besok tidak akan melakukan lagi. Nanti supaya kamu besok tidak terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya dia sendiri yang akan mengutarakan, oh Bu, saya akan menyeting alarm misalnya. Kemudian kalau alarm tidak berfungsi bagaimana? Misalnya gurunya tanya lagi. Saya bisa meminta bantuan sama orang tua, misalnya saya kesiangan, ya dibangunkan, begitu dan seterusnya. Ini anak akan, jadi kita lebih fokus kepada anak. Jadi bukan untuk membahagiakan kita sendiri, bukan ya. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Tetapi pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini ada 3 tahap kegiatan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dilenggahkan, dipanggil, diajak berbicara, tetapi tidak mengejudge bahwa kamu itu memang kamu salah begitu. Jadi misalnya nih, kalau menstabilkan identitas, berbuat salah itu manusiawi, tidak apa-apa begitu. Jadi anak tidak akan merasa yang salah dan seterusnya. Jadi misalnya Bapak Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan begitu, jadi nanti ketika setelah itu kita akan mencari solusi bersama-sama. Ini menstabilkan identitas dulu. Kalau misalnya tadi yang menstabilkan identitas, misalnya ada anak sing gelut misalnya bertengkar, ya, ada penyebabnya pasti. Tidak mungkin ujuk-ujuk anak-anak pada berantem atau gelut. Tanya dulu, oh misalnya jajannya dijaluk, direbut misalnya, mulanya dia memukul temannya. Nah, kita menguatkan lah ya. Jadi jadi bu guru ya setuju, maksudnya apa? Bukan setuju. Artinya gini, saya tahu bu guru tahu posisi kamu begitu, ya, karena kamu mempertahankan hak kamu begitu. Kenapa sampai memukul temannya? Jajannya
dijaluk sih begitu. Jadi perbuatan itu sebenarnya Bu guru pun bisa juga melakukan hal seperti itu. Tetapi memukul teman-teman menjadi misalnya terluka itu juga baik apa tidak begitu, dikembalikan lagi. Nah ini validasi tindakan yang salah tadi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya datang terlambat. Ini sudah bagus. Kenapa? Walaupun terlambat tetap datang, misalnya walaupun ketat dagar. Ada bisa yang lebih buruk lagi, malah ramah sisan begitu. Jadi kita memvalidasinya ke anak-anak begitu, ya. Anak-anak tidak memakai topi misalnya waktu upacara. Nah, kalau misalnya anak-anak yang potongan begitu ya, misalnya orang topi yang orang makan, itu tindakannya lebih buruk. Jadi ketika dia tetap berangkat, kok dumai gini pak guru-guru priwe perasaannya. Boleh tipis ngomong langkah begitu. Nah, daripada dia tidak berangkat sama sekali. Jadi kita validasinya begitu. Kamu bagus sudah tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, ya. Kamu tetap percaya diri masuk ikut upacara walaupun tidak memakai topi. Tetapi misalnya ya besok bagaimana supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi begitu. Jadi ada tahapannya begitu. Nah ini menanyakan keyakinan ya. Jadi harusnya kalau hari Senin upacara harusnya menggunakan apa? Harus memakai atribut lengkap dan seperti itu ya. Jadi ditanyakan. Jadi kamu tidak memakai topi dasi sudah sesuai kesepakatan apa belum? Dia sendiri yang akan bilang. Dia sendiri yang akan mengungkapkan, oh tidak begitu. Dan apa solusinya? Itu ada 3 tahapan. Ini contohnya mudah-mudahan ke depan kita bisa menerapkan seperti ini, bisa lebih memposisikan diri sebagai manajer. Ini hanya contoh, misalnya Pipit yang kelas 6 kemarin pas upacara tidak memakai atribut lengkap. Nah, tidak caranya kita memanggil anaknya secara langsung begitu. Dikatakanlah ini Bapak Ibu. Jadi kita panggil anak-anak kita, kemudian kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian terjadilah kesepakatan gitu. Jadi untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, apa yang akan dia lakukan. Jadi solusinya itu dari anak-anak kita sendiri ya, yang mengungkapkan. Ini akan lebih mengena. Insya Allah ini justru ini efeknya akan jangka panjang. Artinya walaupun besok jadi tidak peduli.
Ya, demikian pemaparan dari budaya positif. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas Bapak Ibu yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan kepada Ibu Tari, kami silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya hari ini saya merasa senang karena hari ini dengan adanya diseminasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Sarti ini, itu saya menjadi tahu apa itu budaya positif. Kemudian dari kegiatan diseminasi ini itu nantinya juga akan mengubah cara pandang saya bahwa dengan adanya hukuman dan pemberian hadiah itu tidak akan membuat anak itu menjadi disiplin, tetapi malah bisa membuat anak itu akan menimbulkan rasa tidak senang kepada gurunya. Dan dengan kedua hal tersebut itu umumnya sering dilakukan ya, dengan pemberian hukuman dan juga pemberian hadiah itu sering dapat untuk membentuk sikap disiplin di dalam murid. Tetapi di sini saya menjadi tahu bahwa untuk pembentukan disiplin kepada murid itu yang bisa untuk mendisiplinkan murid secara dari dalam diri itu kita membuat kesepakatan kelas, dan yang kedua adalah dengan cara segitiga restitusi. Sehingga tadi saya amati dari pemaparannya itu dengan adanya keyakinan kelas itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa, dan juga dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang melanggar kesepakatan kelas akan memiliki rasa tanggung jawab dan juga pembentukan karakter kepada peserta didik yang membuat kesalahan tersebut. Intinya hari ini saya sangat merasa senang karena saya mendapatkan ilmu baru dan juga pengalaman baru bagaimana dalam mendisiplinkan peserta didik di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, sebelum kami tutup, apabila kami dalam membacakan susunan acara banyak kesalahan, mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semua bisa bisa melaksanakan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sartini tadi, dan mudah-mudahan pengalaman-pengalaman apa yang pernah kita laksanakan atau pengalaman yang pernah kita alami di dalam kelas atau di luar kelas, mudah-mudahan semuanya berdampak positif. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
bisa bersama mengubah dunia.